Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Miratun Soleha dari 3A Pendidikan Ekonomi. Dan kali ini saya akan membahas tentang masalah ekonomi yang dihadapi pemerintahan pada era saat ini. Seperti yang kita ketahui saat ini, dunia sedang dilanda oleh COVID-19 yang berimbas terhadap berbagai sektor. Salah satunya itu adalah sektor ekonomi. Kondisi dunia ekonomi saat ini sedang sangat memprihatinkan karena dunia fokus untuk mengatasi masalah COVID-19 dan karena ini kegiatan ekonomi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Efek dari tidak berjalannya roda perekonomian Indonesia ini menyebabkan regresi terhadap berbagai negara, termasuk yaitu adalah negara Indonesia yang sudah diumumkan atau yang sudah diucapkan oleh Kementerian Keuangan Indonesia yaitu Sri Mulyani yang dilansir oleh detik.com. Faktor utama yang menyebabkan resesi negara Indonesia yaitu yang pertama, kapan meredanya COVID-19. Karena itu para investor tidak berani atau ragu menanamkan modalnya kepada negara kita. Dan yang kedua adalah daya beli masyarakat menurun dan angka PHK sangat meningkat karena banyak perusahaan yang tutup karena pandemi COVID-19 ini. Oke teman-teman, berikut cuplikannya. Gelombang PHK mulai terjadi. Jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan mencapai 2,8 juta. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Satrio Lolono menilai lonjakan PHK dan pekerja dirumahkan sebagai dampak ekonomi di tengah pandemi virus corona. Ia mengaku mengungkap data gabungan dari Kemenaker. Oke teman-teman, kemudian hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi ini membentuk Satgas COVID-19 untuk segera mengatasi dan menanggulangi wabah ini. Yang kedua, memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin guna meningkatkan daya beli mereka. Yang ketiga, mengeluarkan kebijakan ekonomi berupa pelunakan pembayaran hutang atau cicilan. Dan yang keempat, memberikan subsidi listrik. Dan yang kelima yaitu adalah mengeluarkan kebijakan yang mempermudah investasi guna menarik investor. Seharusnya pemerintah lebih teliti lagi dalam menyalurkan bantuan subsidi dan bantuan sosial sehingga dalam masyarakat yang lebih membutuhkan tepat sasaran. Solusi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang berfokus kepada kemudahan dan regulasi investasi. Dan yang kedua, pemerintah harus menghidupkan kembali roda perekonomian Indonesia dengan cara menghidupkan kembali perusahaan-perusahaan yang sudah lama tidak beroperasi dan pemerintah harus mengizinkan perusahaan-perusahaan tersebut dengan cara menggunakan protokol kesehatan COVID-19. Oke teman-teman, kenapa kita membahas tentang masalah perekonomian Indonesia yang saat ini? Biar kita sebagai generasi muda Indonesia harus mengetahui masalah perekonomian kita, apakah masalah perekonomian kita itu sedang baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja. Oke teman-teman, dan yang terakhir yaitu manfaat dari kita membahas tentang masalah ekonomi saat ini, yaitu kita bisa mengetahui kondisi perekonomian Indonesia saat ini dan kita mengetahui cara menyikapinya. Oke teman-teman, hanya ini yang bisa saya bahas kali ini. Nah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.